menyebutkan bahwa korban tewas karena luka tusuk di dada dan perut, namun hasil autopsi tak ada tusukan. Terlebih, Titin menambahkan, pakaian yang dikenakan oleh korban yang diperlihatkan di persidangan dalam kondisi utuh, tidak ada bekas sobek atau bolong. Kuasa hukum lain, Jogi Nainggolan katakan terdapat sejumlah kejanggalan pada penetapan tersangka, ia beberkan beberapa indikasi adanya dugaan rekayasa. Menurutnya kedelapan pelaku yang sudah dipidana tidak mengenal kedua korban Vina dan kekasihnya Eki. Baru-baru ini, kuasa hukum dari para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengurai pernyataan mengejutkan. Pengacara para pelaku membantah kliennya terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Pengacara terpidana, Jogi Nainggolan menyebut kematian Vina dan Eki adalah murni karena kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Malah diakui Jogi, kliennya ditangkap secara semena-mena dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Lebih lanjut, Jogi pun menyoroti aksi ayah Eki yang merupakan anggota kepolisian. Menurut Jogi, penangkapan kliennya adalah karena arogansi dari ayah Eki. Jogi katakan ada tindakan arogan dari anggota polisi yang merasa terzolimi tapi salah dalam melakukan penangkapan terhadap orang. Belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina membuat publik berspekulasi terkait sosok pelaku, salah satu yang jadi sasaran yakni anak ex-Bupati Cirebon bernama Ramadhani. Hal itu lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani atau Ramadhani. Lewat akun Instagramnya, Ramadhani Sastra mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Tak hanya itu, bak membantah dan menguak bukti lain, Ramadhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu, kala itu usianya masih duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramadhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. HJ Wahyu Ciptaningsih juga mantan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 membantah tegas tudingan yang ramai dialamatkan publik kepada salah satu putranya. HJ Wahyu Ciptaningsih menegaskan tidak ada sangkut pautnya terhadap kasus Vina Cirebon. Masalahnya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saya nggak tahu soal kejadian ini. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkara penyiksaan pada malam kejadian. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya. Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan,
Sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya, menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman, ikut ketangkep juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres. Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijejekin, segala macam sampai saya disetrum, yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan Masalahnya geng motor. saya juga nggak tahu Pak, saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian. Berkurang. Jadi sekarang berkurang telurnya. Kami nggak tahu. 3 kuasa hukum dari 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengungkap kejanggalan dalam kasus ini. Disebut ada dugaan rekayasa polisi dalam menangani kasus pembunuhan Vina. Salah satunya terkait 1 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang. Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah merilis 3 nama yang masih menjadi buron polisi. Ketiga pelaku yang masuk DPO tersebut yakni bernama Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Ketiga DPO tersebut berasal dari Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Polisi telah mencari ketiga buronan itu sejak September 2016 silam. Namun, Jogi Nenggolan, kuasa hukum yang mendampingi para terpidana, menunjukkan satu identitas yang saat ini juga menjadi buron. Jogi menunjukkan surat DPO atas nama Panji, di mana identitas Panji kini tidak dirilis oleh Polda Jawa Barat. Kini polisi hanya menyebut ada 3 DPO dan tidak ada nama Panji di dalamnya. Lebih lanjut, ia mengungkap beberapa indikasi dugaan rekayasa dalam kasus ini, di mana 8 pelaku yang sudah dipidana tidak mengenal kedua korban, Vina dan kekasihnya Eki. Termasuk juga tidak mengenal 3 pelaku yang masih daftar pencarian orang tersebut. Selain itu, ketujuh terpidana yang tinggal di Kesambi tidak mengenal terpidana Rivaldi yang tinggal di Perumnas. Jogi mengungkapkan para terpidana bukanlah anggota kelompok geng motor, melainkan mereka adalah buruh bangunan. 3 adalah saudara Panji. Ini Panji, nggak ada ini. Panji, ya 3. Ya. Inilah daftar pencarian orang. Tunggu dulu. Peggy. Tapi kalau sekarang 3. Jadi kita ulang ya, supaya ini ada 4. Tambah. Tambah. Berkurang malah sekarang ya Pak. Berkurang. Jadi sekarang berkurang telurnya. Kami nggak tahu. Telurnya berkurang, biasanya spesial. 4 orang atau 3 orang yang sekarang. Kematian Vina dan Eki masih jadi misteri,